Assalamualaikum. Halo semua. Saya Dioni Raisa Ivana Matani dari kelas 11 IPA 2 ingin menyampaikan tentang Pesta Sakura. Sejarah awal mula Pesta Sakura. Menurut cerita turun-temurun, Sakura bermula dari serombongan manusia tua yang sakti atau orang yang terbuang dari kerabatnya karena melanggar adat. Mereka menggunakan topeng muncul secara beramai-ramai menuju permukiman penduduk pada saat perayaan hari besar. Mereka meminta makanan kepada setiap rumah yang didatangi. Bila tuan rumah berkenan memberi sedekah, maka mereka secara bersama-sama menghibur dengan gerakan yang lucu. Kehadiran mereka menjadikan suasana tambah gembira, terutama bagi anak-anak. Layaknya sebuah pesta sehingga masyarakat memberi nama Pesta Sakura. Manusia topeng ini akan pergi saat hari menjelang malam. Kemana mereka pergi dan siapa mereka sesungguhnya, penduduk desa tidak pernah tahu. Seiring berkembangnya zaman, topeng Sakura yang kita kenal sekarang adalah buatan para penggelut seni topeng. Pertunjukan Sakura dilakukan pada saat acara begawi adat atau acara resmi pemerintahan yang bersifat festival. Tujuan dan waktu diadakannya Pesta Sakura. Tujuan diselenggarakannya tradisi Sakura oleh masyarakat Lampung sebagai ajang untuk mempererat persaudaraan dan melestarikan warisan budaya daerah. Bagi masyarakat setempat, tradisi ini memiliki filosofi yang mencerminkan identitas budaya mereka. Selain itu, tradisi Sakura juga menjadi sebuah perayaan yang sifatnya menghibur. Terdapat nilai tercermin di balik penyelenggaraan tradisi ini adalah kekeluargaan dan gotong royong. Biasanya, masyarakat Lampung menggelar acara ini secara rutin untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pesta ini menjadi wujud dari rasa syukur dan sukacita menyambut Hari Raya yang suci. 2 kategori Sakura. Yang pertama, Sakura Kecah. Sakura Kecah memakai pakaian yang bersih dan rapih. Sakura Kecah memiliki gaya yang sopan tetapi tetap menghibur sesuai dengan watak yang sedang diperankan. Sakura Kecah diperankan oleh bujang dan biasanya dilakonkan karakter seseorang. Dulu, Sakura hanya bisa dilakukan oleh bujang atau makanai. Namun sekarang, gadis atau muli pun bisa ikut berpartisipasi. 2. Sakura Kama atau Sakura Kotor. Sakura Kama atau Sakura Kotor memakai kostum yang kotor dan sudah robek atau cambang-camping. Ada pula yang memakai kostum dari dedaunan. Sakura Kama dilakonkan oleh pria muda. Mereka bertingkah lucu, membuat orang-orang yang menontonnya tertawa. Mereka yang mengenakan Sakura Kama biasanya jadi peserta panjat pinang suatu pesta. Sakura Kama biasanya melakonkan tokoh sebagai berikut. Yang pertama ada gergasi atau memakai kostum raksasa. Yang kedua ada beru, memakai kostum beru. Dan cacat, memakai kostum cacat. Tari Sakura menurut Lilia Aftika dan Iwayan Mustika. Menurut Lilia Aftika, dalam penelitiannya ada 2 versi yang menjadi asal-usul dari Sakura. Yang pertama, Pesta Sakura sudah ada dari zaman Hindu. Mereka memakai topeng sebagai jelmaan dari orang yang terkutuk oleh dewa karena perbuatan tidak terpuji, yakni tidak mengakui dewa sebagai sesembahan sehingga menjadi buruk rupa, seperti dalam topeng Sakura. Kedua, dikatakan bahwa Pesta Sakura bermula dari zaman Islam. Pelaksanaan Pesta Sakura bertujuan untuk menyambut dan memeriahkan hari raya kaum muslim yaitu Idul Fitri. Karena ketidakjelasan kapan persisnya pesta ini dimulai, maka diambil perkiraan yaitu abad ke-13 saat Islam menyebar ke Lampung Barat. Penelitian Lilia meyakini bahwa versi kedua lebih bisa diterima kebenarannya. Apalagi dalam Pesta Sakura tidak ada dewa atau nama-nama Hindu yang ditonjolkan atau ditunjuk. Iwayan Mustika menuturkan bahwa asal kata Sekuka yang artinya penutup muka atau wajah, ia menyebutkan bahwa Sakura adalah hasil karya untuk memuja kelompok Buai Tumi. Di zaman prasejarah dengan kepercayaan animismenya, Buai Tumi merupakan suku di Lampung yang paling tua dan mendiami tanah kelahirannya. Disitulah animisme Hindu perlahan mulai hilang.
Maka dari itu, saat ini pesta sakura tidak lagi untuk pemujaan, tetapi pesta rakyat saat lebaran. 2 jenis pesta sakura. 1. Sakura kama atau cakak. Kama sendiri berarti buruk atau kotor. Tari sakura kama dimainkan oleh penari laki-laki dewasa. Sakuranya berasal dari pahatan kayu atau pelepah pohon pisang. Aksesoris lainnya seperti dedaunan sulur yang dipakai menjulat. Penari akan memakai pakaian yang kotor dan biasanya compang-camping. Sakura kama dimainkan sebagai penghiburan penuh. 2. Sakura beti kecah atau halau. Kebalikan dari kama, beti memiliki arti bersih. Tari sakura beti dimainkan oleh para penari laki-laki remaja. Berbeda dengan kama, sakura beti menggunakan topeng berbahan kain yang juga dilengkapi dengan kacamata hitam. Penari mengenakan selendang miwang sebagai penutup kepala dan pinggangnya, dipenuhi kain panjang yang menggantung. Sakura beti justru dimainkan hanya sebagai peramai atau pendukung acara agar semakin meriah atau peserta. Selanjutnya ada makna tari sakura. Tarian yang lahir di Provinsi Lampung ini dinamakan sakura yang artinya topeng. Bagaimanapun, secara harfiah, pemaknaan sakura adalah topeng sebagai penutup wajah. Hal ini adalah penggambaran berbagai sifat atau ekspresi yang ada di bumi, sehingga semua penari yang akan ikut dalam sakura atau sakuka harus menutup semua wajahnya. Tarian yang khas dengan penggunaan topeng bagi para penarinya ini membuat suasana makin ramai. Selain musik pengiring, para penari dengan asiknya berjoget dan berteriak riuh atau saling menyeru mengikuti lagu. Apalagi bentuk topeng yang bervariasi, lucu, jelek hingga menyeramkan. Pesta sakura saat ini. Pesta sakura sudah menjadi tradisi silaturahmi lebaran antara desa di Lampung Barat, sebagai ungkapan bahagia yang dirayakan bersama seluruh masyarakat, tanpa mengenal status sosial. Puncak pesta sakura adalah sakuka nyaka buah, yang berarti lomba memanjat pohon pinang atau pucang. Sudah terhitung 2 tahun pesta sakura jarang dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi di tahun 2022 ini kita berharap dan berdoa semoga pandemi COVID-19 ataupun Omikron segera selesai. Tari sakura pernah memecahkan rekor dunia. Sebelumnya ditargetkan pada 2016 penari bertopeng sakura yang akan memeriahkan HUT ke-25 Kabupaten Lampung Barat atau disebut HUT 25 Tahun Perak Lambar. Tetapi acara yang diselenggarakan di lapangan Merdeka Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, tepatnya 18 September tahun 2016 lalu, justru mendapatkan rekor muri penari sakura terbanyak, yaitu 5.455 orang. Terima kasih yang telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.